apa ya, buah dari kesabaran kali ya gitu. Jadi hadiahnya luar biasa gitu. Senang kan, merasa tenang gitu ya Iya, sayang. Jadi masa tuanya ada yang ngurusin. nggak boleh syuting jelas kalau untuk sinetron ya. Tapi untuk syuting-syuting syuting ini masih masih jalan. Waktunya juga kita atur, jadi nggak full sampai malam. Penantian Iris Bella punya anak dari Haldi Sabri akhirnya terkabulkan. Setelah setahun 9 bulan menikah, Iris Bella akhirnya mengandung. Momen spesial yang dinanti-nanti itu pun dibagikan Ibel dan suami. Pamer hasil USG tanda ia tengah berbadan dua. Belum diketahui berapa usia kehamilan Iris Bella. Yang pasti positif hamil anak Haldi membuat Ibel lega. Bakal dikaruniai anak dari suami yang sejak awal pernikahan benar-benar menjadikan ia dan kedua anak bawaannya, Erumi dan Amala, bak ratu dan pangeran. Banyak pihak yang khawatir kasih sayang Haldi ke Erumi dan Amala akan berkurang. Namun Ibel percaya kehadiran calon baby justru akan menguatkan mahligai mereka. Apa ya, buah dari kesabaran kali ya gitu. Jadi hadiahnya luar biasa gitu. Senang kan, merasa tenang gitu ya Iya, sayang. Jadi masa tuanya ada yang ngurusin. Kekhawatiran cinta dan kasih sayang Haldi berkurang memang cukup beralasan. Tapi yang jelas, sejak Ibel mengandung buah cintanya, perhatian Haldi berlipat kali lipat. Demi menjaga kandungan Ibel, Haldi membatasi Ibel kerja. Nggak boleh syuting jelas kalau untuk sinetron ya. Tapi untuk syuting-syuting syuting ini masih masih jalan. Waktunya juga kita atur, jadi nggak full sampai malam. Tak cuma perhatian dan tak membiarkan Ibel kecapean. Demi kenyamanan istrinya yang tengah hamil muda, Haldi memberi hadiah mobil sedan mewah untuk Iris Bella. Alhamdulillah bahagia banget, bertubi-tubi kebahagiaannya. Banyak yang sayang, banyak yang support gitu, banyak yang mendukung. Jadi ya itulah, bertubi-tubi bahagianya, bersyukur. Debat panas, saling tuding dan tuduh berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang kemarin. Manakala Samira Farahnas alias Doktif dihadirkan di persidangan. Doktif adalah saksi pelapor, sekaligus aktor utama yang menjebloskan Richard Lee ke dalam jeruji besi. Sidang memakan waktu hampir 10 jam. Usai persidangan, Doktif yang kemarin menyebut dirinya juru kunci neraka bagi Richard Lee, mengklaim semua buktinya valid dan mendukung penuh kesaksiannya di persidangan. Suasana tetap tegang meski persidangan hari itu selesai. Doktif mendekati Richard Lee, entah ada misi apa lagi. Namun Richard Lee langsung buang muka. Doktif sedikit menepuk dada, sementara Richard Lee kian terpojok. Namun sang dokter tetap mencoba menjaga gengsinya. Masih ngotot jika dirinya tidak bersalah dan masih berani menuding saksi yang diajukan Doktif tidak valid. Alasannya karena saksi membeli produk skincare miliknya bukan di toko resmi. Saksi Samira membeli dari toko lain bukan toko saya, yaitu Graba Shop dan juga Rachel Shop. Itu sudah fix, bukan beli di toko milik saya. Nggak apa-apa, nanti kebenaran akan dibahas. Sementara itu, perhatian publik tertuju pada agenda sidang berikutnya. Banyak yang penasaran, apakah pihak Richard Lee akan membawa bukti lain? Atau sidang minggu depan akan menghadirkan kejutan baru? Setelah perang panas,
saling tuding dan saling bongkar aib di media sosial, Ruben Onsu dan Sarwendah kembali jumpa di dunia nyata untuk menjalani sidang mediasi gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sayang, sidang terpaksa ditunda lantaran hakim mediator berhalangan hadir. Tapi justru aroma deadlock kemarin menguat. Ruben dan Wenda sama sekali enggan bertemu. Mungkin statement sedikit sih. Itu bisa langsung dijawab sama pengacara saya ya, Mas. Jangan ditunda katanya, Bang. Ditunda ya? Iya, ditunda. Oh iya, nggak apa-apa lah. Kita lapor dulu sama Wanitra. Kan kita ngikutin peraturan dari pengadilan. Perma nomor 1 tahun 2016 kan ada 30 hari ya prosedur mediasi di pengadilan. Jadi mungkin masih ada sekitar 2 minggu lagi. Sidang masih berproses, namun Ruben dan Wenda saling mengklaim jadi orang tua terbaik untuk anak-anaknya. Padahal Ruben layak khawatir buntut blunder pengacaranya di sebuah podcast. Karena andai benar ia mengidap penyakit seperti yang dihebohkan, maka peluangnya untuk bisa mendapat hak asuh anak pun bisa hilang. Ruben dan pengacara berusaha mengcounter itu dengan Safari Podcast dan mengeluarkan bukti hasil cek lab. Namun netizen meragukan keaslian dokumen itu. Dinilai banyak janggalan, terutama soal usia Ruben. Dalam podcast, Ruben mengaku umur 43 tahun, sedangkan di hasil cek lab tertera usia Ruben 44 tahun 4 bulan. Untuk podcast di Deddy itu apa kok? Iya, kangen aja udah lama gak ketemu Deddy Corbuzier. Ditudingnya Buzzer gimana? Iyain aja, iya. Penyakit 3 huruf sudah clear ya bahwa chat itu betul, tetapi kami tidak membahas soal penyakit 3 huruf itu ya, itu nanti ranahnya ada di persidangan. Kita nggak usah membahas hal yang seperti itu, yang penyakit 3 huruf itu, karena ini sensitif. Yang perlu kita lindungi adalah anak-anak. Pasti yang akan mendapatkan kerugian itu adalah anak-anak jika kemudian berita tentang 3 huruf itu terus digoreng-goreng gitu loh. Padahal kita sudah menyatakan bahwa itu non-reaktif, ya ada yang pro, ada yang kontra, ya nggak jadi persoalan, tapi intinya kan bukan itu. Ruben harus hadapi tudingan sakit berbahaya. Situasi ini sepertinya membuat Wenda jadi di atas angin. Makanya ibu dua anak ini kembali berani tampil live di medsos. Kembali gandeng Giorgio Antonio pula. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.